Hey, sorry about earlier. What's he doing there? Talking to you. Enough! Leave it! Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Reddington dan Kin yang sedang dalam perjalanan. Saat itu Reddington menyempatkan untuk menelepon Dembe yang memiliki tugas agar menemui seorang pria bernama Ian di toko. Dembe menyatakan ia tak menyukai tugas ini. Namun Reddington memintanya untuk bersabar karena paket perawatan yang dimiliki oleh Ian sangatlah penting untuk mereka. Nantinya Reddington akan menjemput Dembe dalam 1 jam ke depan. Setelah itu Reddington memarkirkan mobilnya di sebuah SPBU karena Kin ingin membersihkan diri terlebih dahulu. Selagi Kin membersihkan diri, Reddington mengisi bensin mobilnya dan membeli kudapan seperti makanan. Tetapi saat Kin selesai membersihkan dirinya, ia terkejut ketika melihat Reddington yang telah menghilang dari tempat parkiran. Tak ada jejak yang tersisa. Reddington lenyap bersama mobilnya. Lalu Kin mencoba untuk mencari tahu dengan bertanya kepada penjaga toko swalayan mengenai keberadaan dari rekannya. Kin juga memberitahu spesifik tentang ciri-ciri dari Reddington. Namun tak ada jawaban. Penjaga toko swalayan itu mencoba membantu Kin dengan bertanya kepada polisi. Tetapi Kin menolak. Ia berusaha menelepon Reddington pun tak ada jawaban. Lantas kemanakah Reddington pergi? Dan inilah The Kings of the Highway, blacklister nomor 108 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Karena Reddington tak menjawab teleponnya, Kin lantas mencoba menelepon Dembe untuk memberitahu bahwa Reddington telah menghilang. Dembe juga kebingungan karena Reddington tak biasa melakukan hal itu. Ia yakin Reddington pasti berada di sekitar. Karena tak mau membuat Dembe khawatir, Kin memintanya untuk tetap mengamankan paket perawatan tersebut, sementara ia akan mencoba mencari bantuan lain. Kemudian Kin menelpon Samarna Fabi yang saat itu baru saja terbangun dari tidurnya. Kin memberitahu jika Reddington telah menghilang dan ia ingin Samar melacaknya dengan syarat Samar tak boleh memberitahu wrestler tentang hal ini. Karena Samar sedang bersama wrestler, dengan terpaksa ia meminjam laptopnya lalu memasukkan kode pelacak yang Kin berikan kepadanya hingga ia menemukan keberadaan dari Reddington yang berada di suatu pekarangan. Setelah membantu Kin, Samar langsung menutup telepon dan tak lama kemudian wrestler datang untuk segera pergi bekerja. Saat itu wrestler meminta kepada Samar untuk pergi berpisah dan tak lupa memberi kecupan manis kepadanya. Setibanya di lokasi hitam, wrestler langsung bertemu dengan Aram yang memberitahu jika Wright telah menunggunya di ruangan Cooper. Sebelum wrestler menghadap Wright, ia ingin Aram memintanya melacak riwayat terakhir pencarian di laptop miliknya karena ia merasa seseorang telah menggunakan laptop tersebut. Lalu wrestler pun menghadap kepada Wright. Mereka berdebat perihal Cooper yang melakukan operasi rahasia di belakang mereka karena ia bekerja sama dengan mantan suami Elizabeth Kin untuk mencoba membantunya. Wright tak mau ambil pusing. Terlebih kini ia sedang menyelidiki Matthew Solomon dan ia meminta kepada wrestler untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya Cooper lakukan di belakang mereka. Di satu sisi, Cooper dan Tom saat itu sedang berdiskusi terkait kemana mereka akan membawa dan menyembunyikan Karakurts. Karena ia yakin sebentar lagi orang-orang yang mencarinya pasti akan datang. Dan benar saja, beberapa pria bersenjata terlihat di luar kediaman Cooper. Lalu mereka berpencar. Karena berada dalam situasi yang berbahaya, Cooper meminta kepada Charlene untuk bersembunyi terlebih dahulu. Lalu saat mereka datang, Tom dan Cooper dengan cepat menembaki semua orang yang datang hingga tewas.
Kembali ke lokasi hitam, Samar yang baru saja datang bertanya kepada Aram apa yang tengah ia lakukan. Awalnya Aram berbohong, tetapi akhirnya ia menjelaskan jika wrestler memintanya melacak riwayat pencarian terakhir di laptopnya. Ia bingung mengapa wrestler tak tahu dengan hal itu. Dengan terpaksa, Samar mengaku jika ialah yang melakukan hal itu demi Kin. Samar memberitahu bahwa kini Reddington menghilang dan ia harus melakukan pencarian karena Reddington secara tidak langsung telah menyelamatkan dirinya dari saudaranya. Sementara itu, Kin telah menghampiri alamat sesuai dengan apa yang Samar berikan kepadanya. Ketika ia tiba di sana, Kin langsung melihat keberadaan mobil Reddington beserta ponselnya yang tertinggal. Lalu Sin bergerak kepada Reddington yang ternyata diculik oleh sekelompok gangster yang menamai mereka sebagai Kings of the Highway. Rupanya mereka tak hanya menculik Reddington, melainkan merampoknya juga. Salah satu pimpinan mereka yang bernama Cass mengambil jam Rolex milik Reddington yang ia perkirakan memiliki harga senilai $10.000. Kemudian ia bertanya-tanya apa yang Reddington miliki selain jam. Ia juga menjelaskan jika mati atau hidupnya Reddington tergantung terhadap tingkat kesopanannya yang ia miliki. Namun Reddington tak seperti itu. Ia berhasil membuat mereka semua emosi sehingga dirinya mendapat hantaman keras dari sebuah senjata yang mereka miliki. Kembali ke lokasi hitam, saat itu Aram menghampiri wrestler untuk memberitahu hasilnya. Tetapi sebelum itu ia ingin tahu protokol keamanan yang akan mereka lakukan ketika Kin berhasil tertangkap. Wrestler menjelaskan apabila Kin telah tertangkap, mereka akan mengamankannya dengan tingkat keamanan yang tinggi dengan dibantu oleh Marshall. Wrestler juga akan memilih timnya sendiri untuk membawanya ke pengadilan dan setibanya di sana, Kin juga akan mendapat pengamanan tingkat tinggi dengan anggota pengadilan yang dipilih sendiri oleh Lawrence serta Wright untuk menghindari campur tangan dari Kabal. Setelah mendapat penjelasan, barulah Aram memberitahu jika Reddington kini berada di West Virginia. Menurut pelacakan menggunakan ponsel sekali pakai milik Reddington, wrestler pun kini tahu siapa orangnya. Ia lalu menghampiri Samar dan bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Samar mengaku ia terpaksa karena ia juga memiliki balas budi terhadap Reddington yang telah membuka kedok dari saudara aslinya. Wrestler tak menyangka jika ternyata Samarlah yang melindungi mereka karena selama ini ia berpikir Cooperlah yang telah berkhianat. Atas apa yang telah Samar lakukan, wrestler meminta kepadanya untuk segera pergi dari lokasi hitam sore nanti, alias ia dipecat dan dikeluarkan dari Satgas. Di sisi Reddington, saat itu para gangster sedang berdiskusi terkait apa yang harus mereka lakukan kepadanya. Karena mereka yakin jika Reddington memiliki sesuatu yang lebih berharga. Akhirnya Cass langsung menghampiri salah satu jalang yang berada di sana untuk menggali informasi terkait siapa nama asli dari Reddington dan apa yang ia miliki. Di sisi lain, sementara Kin yang sedang mencari keberadaannya dihampiri oleh pemilik tempat tersebut yang memberitahu jika mobil yang sedang Kin lihat adalah milik pensiunan dokter dan baru saja diderek oleh seorang pria bernama Jasper. Beruntungnya Kin diberitahu di mana keberadaan Jasper sehingga ia langsung menghampirinya dan dengan cepat melakukan pendekatan terhadapnya. Kin dengan sengaja menjatuhkan minuman milik Jasper, lalu ia akan menggantinya. Setelah itu, Kin bertanya siapa nama orang yang telah mematahkan hati dari Jasper. Jasper hanya tersenyum. Kemudian Sin bergerak kepada Cooper yang memutuskan untuk pergi dari kediamannya. Di tengah perjalanan, Tom meminta Karakurz untuk memberitahu mereka mengapa mereka bisa menemukannya. Karakurz menjawab karena suatu chip pelacak yang berada di dadanya. Dengan terpaksa, Tom harus melakukan prosedur operasi untuk mengeluarkan chip tersebut agar Karakurz tak lagi dilacak. Sedangkan Charlene menyuruh Cooper untuk pergi ke sebuah kabin dekat sungai di kota mereka karena di sana ia mengetahui letak kunci dari kabin tersebut. Ketika sedang berkendara, ternyata dua pengendara motor yang mengincar Karakurz kembali mengejar mereka berdua. Cooper berusaha untuk menghalaunya sebelum pengendara motor itu mengeluarkan senjata mereka. Dan beruntungnya Cooper berhasil. Hore! Cooper berhasil membuat kedua pengendara motor tersebut terjatuh hingga mengalami kecelakaan. Di satu sisi, Matthews beserta anak buahnya sedang berada di suatu lorong kereta karena mereka yakin Karakurz akan berada di sana.
Kembali ke Reddington yang saat itu sedang ditangani oleh seorang wanita bernama Jilly. Awalnya Jilly terlihat sangat manis. Ia mengajak Reddington bermain anyang-anyangan seperti menata boneka dan berpura-pura meminum teh bersama para boneka lucu tersebut. Tetapi ketika Reddington tak mau menyebutkan nama aslinya, Jilly langsung membuka kepala boneka yang ternyata berisi sebuah pisau. Ia langsung mengancamnya dan Jilly memberitahu apabila ia tak bisa menemukan sesuatu, maka Cash dan para pria itu akan menyiksanya. Beruntungnya, ternyata Jilly menemukan suatu dompet yang disembunyikan di dalam celana milik Reddington. Dan dompet tersebut berisi uang sebanyak lebih dari $25.000 yang bisa mereka bagi rata, termasuk kepada Jasper yang telah menolongnya. Saat itu Jasper sedang bersama Kin, bermain biliar dan sangat amat dekat dengannya. Bahkan Jasper bisa langsung merasakan ciuman hangat dari Kin. Namun ciuman itu bukanlah sekedar ciuman biasa, karena Kin berhasil mengambil ponselnya, lalu ia meminta izin untuk pergi ke toilet. Sedangkan Reddington yang ditinggalkan sendirian berhasil membuka borgolnya menggunakan pisau yang berada di kepala boneka tersebut. Dan pula Kin yang telah menemukan petunjuk dari keberadaan Reddington. Kemudian ia keluar dari toilet dan mengajak Jasper untuk pergi ke tempatnya berada. Di satu sisi, Cooper, Tom, dan Charlene ternyata tak langsung pergi ke kabin. Mereka pergi ke sebuah lorong kereta gelap untuk mengeluarkan terlebih dahulu chip pelacak yang berada di dalam dada Kara Kurtz. Saat itu juga, Matthews beserta anak buahnya sedang menyusuri lorong kereta itu. Sembari menunggu proses pengeluaran chip berlangsung, Cooper bertanya apa yang berada di dalam kabin tersebut dan mengapa Charlene mengetahui hal itu. Charlene meminta maaf karena telah melakukan semua ini. Kabin tersebut milik Doug, salah satu tetangga mereka, dan kejadiannya jauh sebelum Cooper mengalami tumor. Ia merasa kesepian ketika Cooper terus bekerja, sedangkan dirinya membutuhkan seorang pria sehingga ia merasa sangat beruntung memilikinya. Lalu terdengar suara teriakan dari Kara Kurtz yang perlahan mulai ditusuk dengan alat yang seadanya oleh Tom. Kembali ke lokasi hitam, Ressler secara resmi memecat agen samar Navabi dan memberitahunya kepada Wright. Ia menjelaskan jika dirinya tak bisa melakukan indisipliner karena ia memiliki prinsip teguh ketika ayahnya pun tewas dalam tugas saat menangkap para polisi koruptor. Sehingga ia meminta kepada Wright untuk kembali mencari tahu tentang Matthews Solomon, sedangkan ia akan mengejar keberadaan dari Kin dan Reddington. Ketika Reddington saat itu dihampiri oleh salah satu anggota geng, Reddington yang telah berhasil mengeluarkan tangannya dari borgol, langsung mengambil senjatanya dan langsung menembaknya di area dada. Tetapi ketika Reddington hendak kabur, ternyata ia kembali tertangkap saat hendak masuk ke dalam mobil. Cash langsung menembak kaca mobil sehingga Reddington tak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, Ressler akhirnya bertemu dengan polisi setempat yang telah mengetahui penculikan tersebut. Polisi juga mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Gangster bernama King of the Highway. Dan ia telah berkoordinasi dengan stasiun radio, TV untuk melakukan pencarian. Saat itu Cash kebingungan karena mereka tak mungkin membawa salah satu rekannya ke rumah sakit. Tetapi Reddington menjelaskan jika ia yakin lukanya dekat ke area ginjal yang akan membuatnya tewas dalam sekejap. Karena kesal dengan perkataan dari Reddington yang terus ikut mencampuri urusan mereka, Cash menghajar Reddington agar membuatnya terdiam. Lalu ia menyuruh rekannya untuk menggunakan nama palsu saja saat ia tiba di rumah sakit. Ia harus datang ke rumah sakit, diobati, lalu kembali pergi. Setelah itu, Cash dipanggil oleh Jilly karena ia melihat wajah dari Reddington yang berada di TV. Disitulah mereka tahu jika ternyata Reddington adalah buronan nomor 1 FBI. Sedangkan Kin yang sedang berada di tempat kediaman Jasper langsung memintanya memberi sebotol bir agar mereka bisa bersantai sejenak. Ketika Jasper sedang membawa bir tersebut, ia mendapat telepon dari Cash yang memberitahu bahwa pria yang mereka culik adalah buronan FBI nomor 1 dan wanita yang bersamanya adalah buronan CIA bernama Elizabeth Kin. Saat Jasper melihat poster pencarian tersebut, ia baru menyadari bahwa wanita yang ia bawa ke rumahnya sendiri adalah seorang buronan. Lantas mereka pun langsung berkelahi. Kin sempat terbanting hingga akhirnya ia berhasil menusuk Jasper dan
langsung menodongkan senjata kepadanya. Di satu sisi, Tom, Cooper, dan Charlene berhasil bersembunyi terlebih dahulu sebelum Matthews tiba dan mereka terkecoh dengan keberadaan chip pelacak milik Karakurz yang ternyata kini telah berhasil dikeluarkan. Saat itu mereka menemukan chip tersebut di seorang gelandangan yang sedang terduduk. Sementara itu, wrestler yang telah memeriksa tempat Jasper bekerja tak menemukan apapun. Tetapi ia mendapat telepon dari UGD bahwa mereka baru saja menangani seorang pasien dengan luka tembak di perut yang mungkin saja bisa menjadi petunjuk bagi mereka berdua mencari tahu keberadaan dari Reddington. Di lokasi hitam, akhirnya Samar secara resmi dipecat dari tim FBI. Ia telah mengembalikan kembali lencana serta senjatanya kepada petugas. Ketika Samar hendak pergi, Ara menyempatkan diri untuk menghampirinya dan memberitahu jika ia telah mengetahui semuanya. Ternyata Samar saat itu berada di apartemen milik wrestler dan apa yang mereka lakukan. Samar meminta maaf kepada Aram karena tak bisa menyebutkan apa yang telah terjadi. Aram yang sakit hati hanya bisa terdiam. Ia merasa kecewa dengan wanita pujaannya yang selama ini selalu memuji penampilannya dan ternyata ia malah berkencan dengan rekannya sendiri. Kini Aram menjadi seorang sad boy. Kembali kepada wrestler yang saat itu telah bertemu dengan salah satu anggota geng. Menurut pengakuannya, luka tembak tersebut ia dapat saat berburu di hutan. Sehingga itu hanyalah sebuah kecelakaan. Ia ingin kembali ke rumah dan beristirahat sejenak. Memang, wrestler membiarkan pria itu pergi. Namun ia telah mengetahui mantel yang dipakainya adalah milik Reddington. Sehingga ia akan mengikutinya kemana dirinya akan pergi. Di sisi Reddington, ia telah dibawa pergi menuju ke tengah hutan karena Cass telah memiliki rencana untuknya. Ketika sedang berjalan, Cass mendapat telepon dari Kin yang memberitahu bahwa ia telah berhasil menangkap salah satu rekannya yang bernama Jasper. Dan ia ingin melakukan sebuah penawaran. Jasper untuk Reddington. Mendengar penawaran tersebut membuat Cass tertawa. Sangat berbeda jauh apabila mereka harus melakukan penawaran dengan Reddington. Karena ia adalah harta karun. Sedangkan Jasper seorang pria yang layak untuk dibunuh. Tak rela rekannya disebut layak untuk dibunuh, seorang anggota geng bernama Pablo yang saat itu sedang menodongkan senjata kepada Reddington justru berbalik menodongkan senjatanya kepada Cass. Ia menjelaskan jika Jasper adalah keluarga mereka dan mengapa Cass tak menganggapnya. Cass sebagai ketua merasa jumawa karena ia berpikir Pablo takkan berani membunuhnya. Namun ternyata dugaan ia salah. Pablo langsung menembak Cass hingga tewas. Kemudian ia meminta kepada Jilly untuk mengangkat telepon yang baru saja masuk. Pablo menjelaskan bahwa ia setuju dengan pertukaran antara Jasper dengan Reddington. Dan ia ingin Jasper dibawa ke sini dengan kondisi sehat. Karena membutuhkan waktu, Kin akan menghubunginya lagi dalam 2 jam ke depan. Saat itu Kin langsung segera menghampiri keberadaan Dembe terlebih dahulu yang akhirnya mengambil paket perawatan dari Ayan. Kemudian ia menjelaskan bahwa Reddington telah diculik dan ia telah menyepakati sebuah pertukaran. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Reddington selain pertukaran ini. Kemudian Shin bergerak kepada Wright yang akhirnya bertemu dengan Lauren. Ia bertanya kepadanya tentang pengetahuannya mengenai operasi backslide CIA. Lauren mengetahui hal itu. Itu adalah operasi rahasia CIA di Somalia untuk membantu mereka perang melawan pemberontak Islam. Wright memberitahunya operasi tersebut dipimpin oleh Matthews dan saat itu Lauren menjabat sebagai asisten menteri luar negeri untuk Afrika. Secara tidak langsung, Matthews bekerja pada atasnya miliknya. Lauren hanya terdiam. Ia bertanya apakah ini ide dari wrestler? Namun belum Wright menjawab, ternyata Lauren tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak Wright hingga ia tewas. Kembali kepada pertemuan yang akhirnya terjadi. Saat itu Kin bersama Dembe membawa apa yang mereka inginkan. Jasper bersama uang tunai, sementara Reddington berada di mobil van milik mereka di tengah todongan senjata oleh Jilly. Reddington sempat memintanya untuk tak melakukan hal ini, tetapi Kin tak mempunyai pilihan. Dembe memberikan uang tersebut, lalu Reddington secara resmi dibebaskan dan ia dipersilakan mengambil mobil milik Cass.
Saat pertukaran terjadi, ternyata pihak kepolisian dan FBI datang secara mendadak yang membuat mereka semua harus terpaksa berhamburan. Keane dikejar oleh wrestler yang memintanya untuk menyerahkan diri, sementara Reddington berusaha untuk menghubunginya ketika ia melihat banyak sekali mobil polisi berpatroli. Pada akhirnya, wrestler dan pihak FBI berhasil menangkap Keane dan Dembe yang selama ini mereka cari. Dan episode 8 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.